Ya, oh ya, di dalam lomba pidato ini, Bu Siti, Pak Hidayat, saya usulkan salah satu penilaian terbesar untuk Dewan Juri adalah para pidatoan dan pidatoati yang sanggup menyampaikan turning point seseorang menjadi nasionalis. Bagaimana Pak Hasyim Asyari tiba-tiba cak jadi nasionalis, bagaimana Pak Ahmad Dahlan cak jadi nasionalis, bagaimana Bung Karno cak jadi nasionalis. Kalau cuma dikatakan, wah Bung Karno sekolah di kos-kosannya Cokroaminoto, kumpul sama yang lain-lain, ada kalau nggak salah ada orang-orang bangsa, makanya bapak bangsa itu sebetulnya Cokroaminoto. Itu udah bosen, Pak. Tapi Pak Bung Karno pernah ketahuan pacaran sama bule, none-none di pinggir kali, dan dilempar sama orang tuanya si bule dan dikatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa anjing. Sejak itu Soekarno nasionalis gila-gilaan, misalnya begitu. Jadi usul saya begitu Pak Hidayat. Jadi Mbak Siti Zukro, jadi dalam rangka Hari Pahlawan ini yang ini menurut saya kok saya baru pertama sih lihat ada lomba pidato biografi ini. Nah, kalau setiap peserta bikin turning point, kenapa dia jadi nasionalis? Itu gila sumbangan PKS terhadap kebudayaan ini. Jadi generasi Z akan lebih suka, oh ternyata Soekarno itu jadi nasionalis ketika dia dilarang pacaran sama none. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa anjing. Sama halnya kenapa kok Mao Zedong itu jadi pemimpin besar Cina, bukan karena gemblengan ini itu. Ya gemblengan pasti ada ya. Kalau di dalam fisika modern kan di dunia ini tidak ada satupun peristiwa yang hanya terjadi karena satu sebab. Itu fisika modern dan ini berlaku untuk sosial. Tentu banyak yang lain-lain. Oh ternyata karena ketika kecil di SD dia selalu disepelekan dan dimarah-marahi oleh gurunya. Itu Mao Zedong terus membuktikan dirinya. Saya kira kok itu yang sebagai pengantar. Apalagi ya, ini kan menariknya begini, Ibu Rahma Yusufia itu kan belum, walaupun diusulkan berkali-kali oleh PKS, belum disahkan jadi pahlawan. Tapi kenapa kok bisa dijadikan salah satu materi lomba di antara 7 itu? Nah, kalau itu berarti kenapa nggak yang lain-lain juga? Misalnya Ratu Kalinyamat, beliau itu pemimpin poros maritim dunia, kawasan di awal abad ke-15, 1515. Ngirim ribuan kapal ke Ternate melawan Portugis, bantu ke Malaka, sama yang dilakukan oleh Bu Rahma di dunia pendidikan di Padang Panjang. Nah, kenapa itu bahkan kadang-kadang saya kepikir gini Pak Hidayat, kenapa dalam lomba ini tidak ada juga lomba pidato biografi orang-orang calon pahlawan yang belum disahkan sebagai pahlawan? Itu akan menarik, itu akan membuat generasi Z, oh iya ya. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh Bu Rahma misalkan. Tapi kalau Bu Ratu Kalinyamat, itu sejarah sudah dibelokkan bahwa dia tapa telanjang dan lain sebagainya. Sekarang telaganya di Jepara itu dijadikan meditasi berendam supaya PSK itu laris dan lain sebagainya. Jadi 5 abad disalah tafsirkan. Nah, dua hal itu. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengangkat turning point dari setiap tokoh ini sehingga menjadi nasionalis. Kemudian sekalian karena ada Bu Rahma El Yusufia, mungkin mengusulkan
buat orang-orang putra-putra daerah yang pemimpinnya layak dipahlawankan. Yang ketiga, nah ini diskusinya Bu Siti sama Pak, membiarkan mitos sebagai mitos atau sejarah sebagai sejarah. Misalnya Bung Karno dengan tongkatnya beberapa kali pembunuhan termasuk di Cikini nggak jadi karena ada wasiat dari, atau itu dihapuskan dalam pidato ini. Kita percaya kepada hal-hal rasional. Seperti Sunan Kalijaga membuat masjid di Demak, tiang kayu-kayu itu kalau secara mistis kan, wah, Sunan Kalijaga sakti. Padahal Jepara, Gerobokan, Purwodadi itu secara geologi termasuk daerah yang labil. Sehingga memang perlu satu soko yang seperti bangunan tahan gempa kayak di Jepang yang bisa gerak. Sehingga maksud saya di sini adalah akalnya Kalijaga. Bukan sakti-saktian, ini bagaimana bangsa ini harus menggunakan akal. Nah, ini diskusinya saya buka untuk peserta juga. Apakah dalam pidato nanti sebaiknya seluruh hal-hal yang mitologi itu dihapus, diganti dengan yang rasional, tapi bangsa kita akan kering? Atau yang mitos biarkan mitos? Misalnya Bung Karno ketemu dengan Marhen, padahal setahu saya yang 10 tahun hidup di Sunda, orang Sunda itu nggak ada yang namanya Marhen. Jangan-jangan itu seperti aliran baru singkatan dari Marx, Hegel, dan Engels, yang punya alat produksi sendiri, punya sawah sendiri, dijual sendiri. Nah itu Bapak namanya siapa? Saya Marhen, ini di Majalengka kalau nggak salah. Oh ya, kalau gitu gerakan mandiri berdikari adalah gerakan Marhenisme. Atau itu mau kita sangkal, itu cuma mitos. Atau biarkan, karena sebuah bangsa perlu imajinasi, perlu mitos memang. Demikian sebagai pengantar. Terima kasih.